Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianatul Qoyimah dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Semester 6 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peta konsep yang telah saya rancang, yaitu tentang pengembangan instrumen evaluasi non-tes. Sebelum membahas lebih dalam tentang pengembangan instrumen evaluasi non-tes, kita harus tahu apa itu penilaian non-tes. Penilaian non-tes adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diperbuat atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, penilaian non-tes berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dibandingkan dengan pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati oleh indera. Adapun menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Contoh penilaian non-tes banyak terdapat pada keterampilan menulis untuk berbahasa, percobaan laboratorium sains, bongkar pasang mesin, teknik, dan sebagainya. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes, sedangkan teknik penilaian non-tes tulis maksudnya adalah bentuk evaluasi non-tes yang berbentuk tulisan atau non-lisan. Adapun jenis-jenis instrumen evaluasi non-tes itu ada 7. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, skala sikap. Yang keempat, daftar cek. Yang kelima, skala penilaian. Yang keenam, angket. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi serta mengukur faktor-faktor yang diamati, khususnya kecakapan sosial. Terdapat 3 jenis observasi. Yang pertama yaitu observasi persitifan, di mana pengamat ikut andil dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua yaitu observasi sistematik, merupakan observasi dengan menggunakan kerangka yang berisi faktor-faktor yang ingin diteliti yang telah dikategorikan terlebih dahulu secara struktural. Yang ketiga yaitu observasi eksperimental. Observasi eksperimental merupakan observasi di mana pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati, namun dapat mengendalikan unsur-unsur tertentu sehingga tercipta tujuan yang sesuai dengan tujuan observasi. Observasi jenis ini memungkinkan evaluator untuk mengamati sifat-sifat tertentu dengan cermat. Adapun langkah-langkah penyusunan evaluasi itu sebagai berikut. Yang pertama dari merumuskan tujuan observasi. Yang kedua yaitu membuat kisi-kisi observasi. Yang ketiga menyusun pedoman observasi. Yang keempat menyusun aspek yang ingin diobservasi. Yang kelima melakukan uji coba pedoman observasi. Yang keenam melakukan merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil coba. Yang ketujuh melaksanakan observasi. Yang ke-8 mengelola dan menafsirkan hasil observasi. Instrumen evaluasi non-tes yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung tanpa alat perantara maupun secara tidak langsung. Instrumen evaluasi non-tes yang ketiga yaitu skala sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang maupun berupa objek-objek tertentu. Sikap mengacu kepada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Perbuatan seseorang mungkin saja bertentangan dengan sikapnya. Guru perlu mengetahui norma-norma yang ada pada peserta didik, bahkan sikap peserta didik terhadap dunia sekitarnya, terutama terhadap mata pelajaran dan lingkungan sekolah. Salah satu model untuk mengukur sikap yaitu dengan menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert.
Dalam skala Likert, peserta didik tidak disuruh untuk memilih pernyataan-pernyataan yang positif saja, tetapi memilih juga pernyataan-pernyataan yang negatif. Untuk membuat skala Likert dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama dari memilih variabel efektif yang akan diukur, yang kedua membuat beberapa pernyataan tentang variabel efektif yang akan diukur, yang ketiga mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif, yang keempat menentukan jumlah, gradual, dan frase atau angka yang dapat menjadi alternatif pilihan, yang kelima menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian, yang keenam melakukan uji coba, yang ketujuh membuat butir-butir pernyataan yang kurang baik, dan yang ke-8 yaitu melaksanakan penilaian. Adapun instrumen evaluasi yang keempat yaitu daftar cek. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Penilaian tinggal memberikan tanda centang pada tiap-tiap aspek sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Ciri-ciri daftar cek itu ada 4. Yang pertama, sederhana, hanya mencatat ada atau tidaknya suatu aspek. Yang kedua, bersifat objektif, tidak membutuhkan penilaian subjektif yang kompleks. Yang ketiga, secara fleksibel, dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pada pendidikan. Yang keempat, itu mudah dipahami, formatnya jelas dan sistematis. Contoh format daftar cek dalam pendidikan seperti halnya seperti ada kolom yaitu nomor, indikator yang dinilai, ada checklist, dan tidak ada X. Nah, di situ itu dapat disampaikan keterangan siswa datang tepat waktu. Itu jika siswanya tepat waktu itu bisa di checklist. Sedangkan siswa jika tidak datang tidak cepat waktu itu bisa di X. Nah, instrumen ini sangat berguna untuk menilai aspek perilaku dan atau keterampilan yang tidak bisa diukur dengan tes tertulis. Adapun instrumen evaluasi non-tes yang kelima yaitu skala bertingkat. Instrumen skala penilaian memberikan solusi atas kekurangan daftar cek yang hanya mampu mencatat keberadaan fenomena-fenomena tertentu. Skala penilaian memungkinkan pengamat untuk mengetahui keberadaan fenomena tertentu sekaligus mengukur intensitas fenomena tersebut dalam tingkatan-tingkatan yang telah disusun. Namun skala penilaian memiliki beberapa kelemahan, yaitu dengan adanya Hall effects, yaitu efek dari kesan atau penilaian umum. Generosity effects, yaitu keinginan untuk berbuat baik dengan memberi nilai tinggi, dan carryover effects, yaitu pengamatan tidak hanya membedakan antara fenomena satu dengan fenomena lainnya. Instrumen evaluasi non-tes yang keenam yaitu angket. Angket merupakan alat untuk mengumpulkan dan mencatat data, informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Angket dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Angket berdasarkan bentuk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu angket berstruktur. Angket berstruktur merupakan angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Angket jenis ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk jawaban tertutup, yaitu angket yang telah menyediakan alternatif jawaban. Yang kedua, bentuk jawaban tertutup tetapi alternatif terakhir merupakan jawaban terbuka yang dapat memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban secara bebas. Dan yang ketiga yaitu bentuk jawaban bergambar, yaitu angket yang memberikan alternatif jawaban berupa gambar. Angket tidak berstruktur merupakan angket yang memberikan jawaban secara terbuka. Angket ini memberikan gambaran lebih tentang situasi, namun kurang dapat dinilai secara objektif dan tidak dapat diukur secara statistik, sehingga data diperoleh siswanya itu secara umum. Sedangkan ditinjau dari responden yang menjawab, maka angket dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, angket langsung. Angket langsung itu merupakan apabila dinamakan angket langsung apabila angket dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Yang kedua, angket tidak langsung. Angket tidak langsung yaitu angket diisi oleh orang yang bukan dimintai keterangan tentang dirinya. Berikut ini merupakan beberapa langkah untuk menyusun angket. Itu yang pertama, dari menyusun kisi-kisi angket. Yang kedua yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang bentuk jawaban yang diinginkan. Yang ketiga yaitu membuat pedoman cara menjawab. Yang keempat yaitu melakukan uji coba angket untuk mengetahui kelemahan angket. Yang kelima yaitu merevisi angket berdasarkan hasil uji coba.
Yang keenam, yaitu mengadakan angket sesuai jumlah responden. Instrumen evaluasi non-tes yang terakhir yaitu studi kasus. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangan. Misalnya, peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Untuk itu, guru menjawab 3 pertanyaan inti dalam studi kasus, yaitu mengapa kasus tersebut bisa terjadi, yang kedua, apa yang dilakukan oleh seorang dalam kasus tersebut, yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan penelitian. Studi ini menyangkut integrasi dan penggunaan data komprehensif tentang peserta didik sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku peserta didik tersebut. Dalam melakukan studi kasus, guru harus terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpulan data. Salah satu alat digunakan adalah depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan dan kebutuhan, perkembangan kesehatan, dan sebagainya. Sekian pembahasan dari saya Dianatul Qoyimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.